Maka beliau bersabda, sesungguhnya sabar itu hanyalah pada hari pertama dari musibah itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan riwayat Muslim dikatakan wanita itu menangisi anaknya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyaku min ahli dunya thumma tasabahu illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada pembalasan bagi seseorang hambaku yang mukmin yang telah aku ambil kembali kekasihnya dari ahli dunia ini, kemudian ia hanya mengharapkan pahala daripadaku kecuali pembalasan surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah, wa Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah bahwasanya radhiyallahu anha bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun atau wabah. Ada wa annahu kana adaban yab'athuhu Allah ta'ala ala man yasha' wa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin wa laysa min 'abdin yaqa'u bit-ta'uni fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah, hadis ini menceritakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun, yaitu wabah. Kemudian beliau memberitahukan kepadanya bahwa taun itu merupakan siksaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Seseorang yang tetap tinggal pada suatu daerah yang terjangkit taun atau wabah dan ia sabar, lagi pula ia hanya memohon kepada Allah serta sadar bahwa ia tidak akan tertimpa kecuali bila Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkannya untuk terkena wabah, maka ia akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla qala idza batalaitu 'abdi bihabibatayhi wa sabara 'awadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji salah seorang hambaku dengan buta kedua matanya, kemudian ia sabar akan sebab itu, maka aku akan menggantikannya dengan mata nanti, maka aku akan menggantikannya, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan surga. Dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari. Wa an Atha ibni Abi Rabbahi qala li ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli jannah. Dari Atha bin Abi Rabbah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata kepadaku, maukah kamu saya tunjukkan seseorang wanita yang termasuk ahli jannah atau ahli surga? Saya menjawab, ya saya mau. Ia berkata, itu wanita hitam yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana waktu ia berkata, sesungguhnya saya mempunyai ayah, dan sungguhnya saya mempunyai penyakit ayan, dan sungguhnya pernah terbuka aurat saya karena penyakit tadi. Oleh karena itu doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit saya ini sembuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu mau sabar maka kamu akan mendapatkan surga. Bila kamu tetap meminta maka saya pun akan berdoa kepada Allah agar ia menyembuhkan penyakitmu itu. Kemudian wanita itu berkata, saya akan bersabar ya Rasulullah. Kemudian wanita itu berkata lagi,
sesungguhnya kadang-kadang sampai terbuka aurat saya, maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aurat saya tidak terbuka. Maka Nabi pun mendoakan baginya. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, besarnya pahala sabar dan besarnya keutamaan sabar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, seakan-akan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menceritakan salah seorang dari Nabi ketika dipukul oleh kaumnya sehingga berlumuran darah, dan ia mengusap darah dari mukanya sambil berdoa, wahai Allah, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, kata Rasulullah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda, seseorang muslim yang tertimpa kecelakaan, tertimpa kemelaratan, tertimpa kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun kedukacitaan sampai pada tertusuk duri, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menebus dosanya dengan apa yang menimpanya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, saya masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang menderita sakit panas pada saat itu. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhan benar-benar menderita sakit yang panas sekali. Kemudian beliau bersabda, benar, saya sakit panas yang saya derita ini 2 kali lipat dari yang biasa diderita oleh seseorang di antara kamu sekalian. Saya berkata, kalau begitu Tuhan mendapat pahala 2 kali lipat. Beliau menjawab, benar, memang demikianlah keadaannya. Seseorang muslim yang tertimpa suatu kesakitan, baik itu berupa duri ataupun lebih dari itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan-kesalahannya dan menghapus dosa-dosanya sebagaimana daun berguguran dari pohonnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan, kita simak daripada dalil-dalil daripada kitab Riyadhus Shalihin ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita terus dengar. Sedikit lagi bab tentang ini akan tuntas dalam dalail-dalailnya apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa, kata Rasulullah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah atau ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu sekalian menginginkan mati karena ia tertimpa kesulitan. Seandainya ia terpaksa harus berbuat seperti itu, maka ucapkanlah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Wahai Allah Subhanahu wa taala, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wahai Allah, langsungkanlah hidup saya ini bila hidup itu lebih baik bagi saya, dan maafkanlah saya bila mati itu lebih baik bagi saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Abdullah Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu qala, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbantalkan sorbannya di bawah lindungan Ka'bah, di mana kami berkata, apakah Tuhan tidak memintakan pertolongan buat kami? Apakah Tuhan tidak mendoakan kami? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang sebelum kamu itu ada seseorang yang ditanam hidup-hidup, ada seseorang yang digergaji dari atas kepalanya sehingga tubuhnya terbelah dua, dan ada pula seseorang yang disisir dari sisir besi yang mengenai daging dan tulangnya
tetapi yang demikian itu tidak menggoyahkan mereka dari agamanya. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, Allah pasti akan mengembangkan agama Islam ini hingga merata dari San'ah sampai ke Hadramut, di mana masing-masing dari mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi takutnya kambing terhadap serigala. Akan tetapi kamu sekalian sangat tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam satu riwayat dikatakan beliau sedang membantalkan sorbannya, sedangkan kami baru saja bertemu dengan orang-orang musyrik yang menyiksa kami dengan siksaan yang sangat berat. Maksud Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya untuk lebih bersabar karena sebab siksaan itu. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, setelah selesai perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang-orang yang terkemuka di dalam membagikan rampasan perang, di mana beliau memberikan 100 onta kepada Al-Aqra. Beliau memberikan 100 onta kepada Uyainah bin Hisin dan beberapa pemuka bangsa Arab yang didahulukan oleh beliau di dalam pembagian rampasan perang pada hari itu. Kemudian ada seseorang laki-laki yang bertanya atau berkata, demi Allah, sesungguhnya pembagian rampasan perang ini tidak adil dan nampaknya tidak semata-mata karena Allah. Maka saya berkata, demi Allah, saya benar-benar akan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian saya datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi. Tiba-tiba berubahlah wajah beliau SAW bagaikan kesumba yang merah. Kemudian Rasul bersabda, siapakah yang adil bila Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil lagi? Beliau bersabda lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada Nabi Musa, karena beliau telah disakiti hatinya melebihi apa yang menimpa pada diriku, tetapi beliau tetap sabar. Saya berkata, tidak jadi apa-apa. Saya tidak menyampaikan berita semacam itu lagi kepada beliau sesudah peristiwa itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'amdihi al-khaira anjala lahu al-'uqubati bid-dunya wa idza aradallahu bi'amdihi syarra amsaka anhu bidanbihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki hambanya itu menjadi orang baik, maka ia menyegerakan siksaannya di dunia ini. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya itu menjadi orang jahat, maka ia menangguhkan balasan dosanya sehingga akan dituntut nanti pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu bangsa, maka Allah menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan meridainya, dan barang siapa yang murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memurkainya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Abu Talha mempunyai anak yang sedang sakit. Sewaktu Abu Talha pergi, anaknya itu meninggal dunia. Kemudian ketika Abu Talha pulang, ia bertanya, bagaimana kondisi anak kita? Ceritakan bagaimana kondisi anak kita. Ummu Sulaim, ibunya anak itu, berkata, anak kita telah tenang. Kemudian istrinya Ummu Sulaim itu menghidangkan makanan, lantas Abu Talha pun makan. Kemudian setelah ia selesai makan, istrinya berkata, kuburkanlah anak itu. Kemudian pada pagi harinya Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Beliau bertanya, apakah tadi malam kamu juga bersetubuh dengan istrimu? Abu Talha menjawab, ya Rasulullah. Beliau berdoa, wahai Allah. Rasul berdoa kepada Allah, wahai Allah, karuniailah pasangan suami istri ini. Kemudian istrinya melahirkan seseorang anak laki-laki. Kemudian Abu Talha menyuruh saya, Anas, untuk membawa bayi itu kepada Nabi SAW dengan menyertakan beberapa biji kurma. Setelah sampai di hadapan Nabi SAW, beliau bertanya, apakah ada sesuatu yang disertakan bersama bayi ini? Ia menjawab, ya, ini ada beberapa biji kurma. Kemudian beliau mengambil biji-biji kurma itu, lantas dikunyah-kunyah, terus diambil dari mulut beliau dan dimasukkannya ke dalam mulut bayi itu.
dan diberinya nama Abdullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang dikatakan orang kuat kata Rasul, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaq alaih. Yang dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, akan tetapi yang dikatakan orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya pada waktu dia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu qala, sewaktu saya duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada dua orang yang saling memaki-maki atau saling memaki. Ada dua orang yang saling memaki-maki, di mana salah seorang di antara keduanya itu merah mukanya dan sangat bersih tegang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya mengetahui suatu kalimat yang bila kalimat itu dibaca, niscaya hilanglah apa yang sedang terjadi, yaitu bila ia membaca apa? Kata Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, niscaya hilanglah apa yang sedang terjadi. Maka para sahabat mengatakan kepada orang yang sedang bertengkar itu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya kamu berlindung diri kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan marah padahal sebenarnya ia bisa untuk melampiaskannya, amarahnya itu akan memanggilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan sekalian makhluk. Kemudian ia disuruh untuk memilih bidadari yang cantik jelita sesuai dengan yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah saya. Beliau bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu marah, la taghdab. Faraddada mirara qal la taghdab. Rahul Bukhari. Kata Rasul, janganlah engkau marah. Orang itu berkali-kali minta nasihat kepada Nabi, akan tetapi Nabi tetap menjawabnya, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan senantiasa mendapatkan cobaan baik di dalam dirinya, anaknya maupun hartanya, sehingga ia menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa. Hadah. Dalam hadis juga yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, ketika Uyainah ibnu Husain fanazala ala ibni akhihi al-Khur bin Qais, ia menginap di tempat kemenakannya Al-Hur bin Qais, di mana ia termasuk orang yang dekat dengan Umar radhiyallahu anhu, berkata, karena Umar memang mengangkat orang-orang yang pandai di dalam Al-Quran sebagai kawan duduk dan kawan bermusyawarah baik tua maupun muda. Uyainah berkata kepada kemenakannya, wahai kemenakanku, kamu adalah orang yang dekat dengan Amirul Mukminin, maka mintakan izin agar saya dapat menghadap kepadanya. Kemudian kemenakannya memintakan izin, maka Umar pun mengizinkannya. Ketika Uyainah masuk, ia berkata, wahai putra Al-Khattab, demi Allah, engkau tidak berbuat banyak terhadap kami dan engkau tidak adil di dalam mengadili kami. Maka marahlah Umar, hampir saja dipukulnya. Kemudian Al-Hur berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berikanlah maaf dan suruhlah untuk berbuat baik, serta janganlah kau hiraukan orang-orang yang bodoh.
dan sesungguhnya orang ini ada termasuk orang yang bodoh. Demi Allah, ketika ayat itu dibaca, Umar bersikap seakan-akan belum pernah mendengarnya, padahal Umar adalah orang yang sangat teliti terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya nanti sepeninggalku akan ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan ada pula hal-hal yang diingkarinya. Para sahabat bertanya, maka apakah yang Tuhan perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, kamu harus menyampaikan kebenaran yang kamu ketahui, dan kamu hendaklah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang sahabat Ansar berkata, wahai Rasulullah, kenapa Tuhan tidak mempekerjakan saya sebagaimana Tuhan telah mempekerjakan si fulan? Kemudian Nabi SAW menjawab, sesungguhnya sepeninggalku nanti, kata Rasul, sepeninggalku nanti kamu akan mendapatkan orang yang suka mementingkan diri sendiri. Maka sabarlah kamu sampai nanti bertemu dengan saya di dekat telaga Kautsar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu hari di mana beliau menanti kedatangan musuh sehingga matahari tergelincir, maka bangkitlah beliau di tengah-tengah para sahabat seraya bersabda, Rasul bersabda, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, la tatamannau liqa al-adui was'alullahu al-afiyah, wa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta zilalis suyuf. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma mundilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wahai sekalian manusia, janganlah kamu, kata Rasulullah, sekalian mengharap-harapkan berhadap-hadapan dengan musuh, dan mohonlah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu sekalian berhadapan dengan mereka, maka sabarlah, dan ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, wahai Allah, Zat yang menurunkan kitab, Zat yang menjalankan awan, dan Zat yang mengalahkan musuh, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab tentang sabar. Mudah-mudahan banyak kita ambil dari bacaan kita tadi dan sangat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi diri ini. Al-fakir ad'a bilallah wal 'afwu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.